Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 23 September 2024. Hari ini gereja memperingati Santo Padre Pio, seorang imam yang hidup pada abad-abad belakangan ini. Ia adalah seorang biarawan Fransiskan Kapusin di Italia, seorang mistikus yang hidup dengan penuh mujizat dan karunia-karunia dari Tuhan. Ia memperoleh banyak stigmata, levitasi, bilokasi, teleportasi, penglihatan, membaca pikiran orang, menyembuhkan, bahkan pernah membangkitkan seorang gadis yang sudah dinyatakan meninggal. Lahir tanggal 25 Mei 1887 di sebuah kota kecil bernama Petrekina, Italia Selatan. Ia sejak kecil menunjukkan bakat-bakat yang luar biasa, berbeda dengan anak-anak sebayanya. Ia santun kepada setiap orang. Ia diberi penglihatan surgawi, namun juga mengalami penindasan setan. Ia bisa berbicara dengan Yesus dan dengan Santa Peran Maria serta malaikat pelindung. Ia tertarik untuk menjadi seorang imam. Pada umur 16 tahun masuk novisiat biarawan Kapusin dan kemudian menerima jubah Fransiskan dan diberi nama Brother Pio. Setelah mengucapkan kaul sederhana, karena kesehatannya yang buruk, ia banyak sakit. Setelah dihabiskan menjadi imam, karena kesehatannya itu, ia tinggal dalam keluarganya. Bahkan dokter sudah memvonisnya kena infeksi paru-paru dan hidupnya hanya tinggal sebulan. Namun dengan terus bergulat dengan penyakitnya, ia mulai membaik dan akhirnya sehat. Ia sebagai imam benar-benar memiliki hidup rohani yang mendalam dalam doa-doanya yang kusyuk. Ia bercakap-cakap dengan mesra dengan Yesus. Ia mengalami banyak penglihatan, stigmata yang luar biasa. Ia menolong banyak orang dan khotbah-khotbahnya ditunggu. Namun yang terpenting bukanlah Padre Pio yang bisa menyembuhkan orang, tetapi kedekatan hatinya dengan Yesus. Dalam doa-doanya, ia sungguh
sebagai imam yang suci dan saleh dan menolong banyak orang. Ia dengan setia menyampaikan warta Kristus kepada semua orang agar mereka beriman kepada Kristus. Ia melayani banyak orang, banyak pasien setiap tahun. Akhirnya, setelah kesehatannya menurun dan sudah lanjut usia, Pater Pio mengalami situasi pada tahap akhir. Pada tanggal 23 September 1968 dini hari, saudara maut menjemputnya. Ia lahir sebagai manusia baru. Ia dengan cepat mendapatkan proses-proses sebagai orang suci. Tanggal 18 September 1997, ia dinyatakan venabilis oleh Pius Paulus yang kedua. Tanggal 2 Mei 1999 dibeatifikasi dan akhirnya 16 Juni 2002 dikanonisasi di kota Roma. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon rahmat Tuhan agar kita pun dimampukan untuk dekat dengan Yesus seperti Pater Pio. Bacaan Injil hari ini berbicara soal pelita yang dinyalakan, ditempatkan di atas kaki Dian, agar semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Sabda ini menegaskan kembali akan jati diri kita sebagai garam dan terang dunia. Kalau terang tidak bisa mematikan cahaya, tidak ada gunanya. Maka orang diminta untuk menunjukkan kualitas sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ada resiko orang mengatakan kok pamer. Maka yang paling penting adalah motivasi kita. Apakah menunjukkan kebaikan ini dengan motivasi agar dipuji atau pamer? Ataukah agar orang melihat kita sebagai terang dan akhirnya berjalan dalam terang menuju kepada keselamatan? Untuk menjadi terang, kita diingatkan bahwa apa yang tersembunyi akan diketahui oleh orang. Maka mari bersama-sama sebagai orang-orang pengikut Kristus, sebagai terang dunia, kita tempatkan pelita itu di atas gantang agar bisa menerangi semua orang menuju kepada terang yang benar. Agar kita juga mampu menjadi terang bagi orang lain, seperti yang dibuat oleh Pater Pio dengan doa-doanya,
dengan pengajarannya, dengan karyanya, menunjukkan kualitas sebagai terang, sehingga membawa orang menuju kepada sang sumber terang sejati, yakni Yesus Kristus. Maka pertanyaan permenungan kita, sudahkah aku menjadi terang bagi orang lain, membawa orang menuju kepada keselamatan? Mudah-mudahan dengan hidup baik di tengah masyarakat, kita mampu menjadi terang bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah terang yang harus ditempatkan di atas agar menerangi semua orang, sehingga semua orang bisa berjalan dalam terang menuju kepada keselamatan. Kuatkanlah iman kami yang kadang redup, kadang kurang memberikan harapan, kadang jatuh, kadang mandek. Semoga Engkau kuatkan agar akhirnya kami tetap boleh menjadi terang bagi banyak orang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya dalam situasi apapun mereka tetap mengalami kasih setia-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya ingatkan untuk memiliki pola hidup yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, agar akhirnya kita semua sehat dan bisa hidup bahagia. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam menghidupi gereja dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, dan dengan dana yang sungguh membantu gereja di dalam pelayanan. Kita sumbangkan talenta kita lewat lingkungan, wilayah, paroki, rayon, kevikepan maupun keuskupan, agar akhirnya banyak orang mengenal terang Kristus dan akhirnya mendapatkan keselamatan yang datang dari Allah. Saya mengajak kita semua terlibat dalam kegiatan menggereja, lingkungan, wilayah, paroki, agar akhirnya gereja kita semakin berkembang. Saya mengingatkan, besok Minggu pagi jam 7 ada penerimaan sakramen penguatan oleh Bapak Uskup. Mengingat gereja hanya menampung untuk calon-calon krismawan, krismawati, wali, dan beberapa keluarga. Saya menghimbau agar umat yang tidak berkepentingan mengikuti misa pada Sabtu sore atau Minggu sore.
Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati